Cek 1 2. Oke. Nah. Dah. Bully inilah hidupin terus itu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada malam hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Tuhan, berkatilah supaya kami bisa sungguh-sungguh mencari Engkau di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Di dalam hidupku, Kau lebih indah dari segalanya. Hanya Engkau, kekasih jiwaku. Namamu Yesus indah di hati. Kita angkat pujian dari awal. Hanya Engkau di dalam hidupku, Kau lebih indah dari segalanya. Hanya Engkau, kekasih jiwaku. Namamu Yesus indah di hatiku. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau. Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Kita angkat pujian dari awal. Hanya Engkau di dalam hidupku, Kau lebih indah dari segalanya. Hanya Engkau, kekasih jiwaku. Namamu Yesus indah di hatiku. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau. Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segala. Kau lebih indah, Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau. Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segala. Lebih berharga, lebih berharga dari segalanya. Lebih berharga, lebih berharga dari segalanya. Sungguh Kau lebih berharga dari segalanya. Kau sangat berharga.
Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam cara. Kita angkat pujian dari awal. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam cara. Kita angkat pujian dari awal. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju pada. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Katakan, takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu Punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang. Dan ku tenang di dalam caramu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang bersiap untuk bersuka cita katakan amin. Amin. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kita akan pujian dari awal. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bawasannya, bawasannya untuk selamanya, kasih setia. Bawasannya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya.
termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu, setia menjagaku, dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Aku ingin lebih dalam pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu. Pribadi-Mu yang ku rindu, ajarku mengenal-Mu. Kita angkat pujian dari awal. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Aku dah yang ku inginkan, hanyalah
lebih dalam. Di hadirat-Mu, ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena dapat mengenal Engkau dan belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Kau menjodohkan hati kami Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan perkataan-perkataan-Mu dengan seksama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Silakan Tuhan cari kami. Pujilah Tuhan. Haleluya. Semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Kita dulu ya. 1 2 mana dia? 3. Baik, puji Tuhan. Ya. Shalom semua. Cek dulu ya. Kayak nggak nampak, baru tua sudah tidur kayaknya ya. Sudah tidurnya? Bentar ya.
Shalom. Baru tua jelita, kenapa bersembunyi dia? Siapanya itu? Siapanya itu? Oh, udah nampak dia. Ini baru dekat dia. Shalom, baru tua, apa kabar? Bang Yabes, Inang Uda sama Uda, apa kabar? Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat melimpah. Yes, yes, yes. Tepuk tangan. Mana kakak Cika? Besok mau masuk camp ya? Mana kakak? Dapur. Fine. Kakak, Dapur. kok nggak muncul dia? Lagi di dapur tua. Oke. Shalom Kak Glory, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat melimpah. Yes, yes, yes. Tepuk tangan untuk kakak Glory. Hai, Shalom Esther sama Bang Tian, apa kabar? Shalom semuanya. Selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat melimpah. Yesnya nggak semangat. Shalom kakak Cika. Apakah Apa kabar? Iya. Salam tua, shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat melimpah. Yes, yes, yes. semangat ya? Besok kayak Abang Brian besok ya. Shalom Bang Marvel sama Inang Uda. Apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Semangat ini. Dicipta semangat ini. Baik. Shalom Tante Heni, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, amin. Lari bu ini. Oh, ada orang beli. Kita ganti dulu. Siapa lagi? Wow, ternyata tinggal. Oh, Shalom Bu Tian. Apa kabar? Malah hilang. Shalom semua yang di studio, apa kabar? Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan berlimpah. Yes, yes, yes. Baik, puji Tuhan. Bu masih ngeladeni yang beli ya. Laris. Jangan ya. Kalau laris nanti malah lihat yang beli terus. Baik. Baik, puji Tuhan, mari kita lanjutkan ya. Puji Tuhan, semua semangat. Ini baru muncul. Shalom Bu Tian, apa kabar? Gak ada suaranya. Baik, puji Tuhan ya. Bu Tian, selamat bekerja. Semangat. Baik, kita akan lanjutkan sharing kita malam hari ini ya. Untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya. Kita percaya berbagai macam cara ya Tuhan akan mengajari kita, bimbing kita.
kita harus terus dalam kesetiaan ya. Tekun menanti-nantikan Dia. Haleluya. Tak terbayangkan saudara apa yang Tuhan siapkan saudara ya. Shalom Bu Uli, apa kabar? Sini tak buka. Oh belum. Belum terbuka mic-nya. Sekali lagi. Cek. Nah. Belum. Nggak bisa. Oh sudah. Ngomonglah. Shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik. Kabar baik, tetap melimpah. Yes. Amin. Tepuk tangan untuk Bu Uli. Baik, puji Tuhan ya. Kita lanjutkan ya. Saudara. Oh, tak terbayangkan apa yang Tuhan sedang kerjakan ya. Di saat kita mendengarkan firman ini saudara ya. Kita tahu saudara. Jadi Tuhan itu kan Alfa dan Omega ya. Jadi sekarang ini masanya Tuhan. Jadi walaupun Tuhan bawa kita ke belakang gitu ya. Sekarang kita memasuki zamannya Nuh ya. Tadi pagi kita ada satu kalimat itu dikatakan bagaimana Nuh adalah orang benar. Yang tidak bercela katanya. Bayangkan bagaimana Tuhan memilih dia ya. Tuhan memilih dia. Bayangkan bagaimana kita tahu firman Tuhan kan pasti akan terjadi gitu. Semenjak Adam itu memakan buah itu, wah itu masa depan jadi kayak suram gitu. Memang benar-benar saudara. Disitulah sisi negatif itu saudara. Jadi kelihatan nyata dia. Tadinya penduduk di sorga itu tidak tahu betapa rusaknya gitu. Tapi dari mereka menyaksikan apa yang terjadi dalam diri manusia, disitulah mereka itu mulai menyadari gitu. Betapa apa yang terjadi di sorga itu sesuatu yang sangat buruk gitu sebetulnya. Jadi ketika manusia itu sampai di zamannya Nuh itu kan sebetulnya kan bumi ini kan diciptakan tujuannya adalah menjadi bahan pelajaran gitu. Menjadi kayak apa ya? Menjadi panggung panggung yang sangat luas sekali gitu. Di mana penduduk sorga itu memperhatikan gitu. Bagaimana cara Tuhan menyelesaikan. Bagaimana cara Tuhan itu bekerja. Jadi apa yang terjadi di bumi itu jadi gambaran dari apa yang terjadi di sorga gitu. Nah, jadi disitulah sebetulnya kita mulai jadi dari situ kita mulai melihat gitu. Dan sekarang ini saudara bisa ini ya buka wawasan saudara lebih luas lagi. Saya sudah katakan saudara nggak bisa berpikiran terlalu sempit lagi gitu. Saudara jangan membayangkan dirimu hanya dengan keadaanmu yang sekarang ini. Jadi kita mesti keluar memandang masa depan bumi ini gitu. Jadi sorga yang sedang Tuhan tunjukkan bukan sorga yang dulu lagi, bukan. Jadi sorga, jadi tempat tinggal Tuhan yang sekarang itu gitu ya. Orang-orang yang ada di sorga itu gitu ya. Jadi dari dulu kan sudah memang sangat ketat gitu ya. Makanya kalau kita lihat bagaimana manusia itu diusir dari Taman Eden gitu ya. Dan Eden itu kan terangkat ke sorga gitu. Gitu ya. Jadi dia diangkat gitu sehingga itu tidak bisa dimasuki lagi oleh manusia pada waktu itu. Nah berarti kan itu tetap tersimpan. Makanya Tuhan mengutip, engkau akan bersama dengan aku di Firdaus gitu. Jadi saudara mesti bisa menyimpan itu dalam pikiran. Kemana ya
Eden itu kemana? Simpan aja di sini. Nanti suatu saat akan Tuhan tunjukkan gitu. Jadi simpan di situ. Jadi ketika Tuhan kutip di situ dan sekarang mau Tuhan perjelas lagi gitu ya. Jadi buatlah dirimu itu fokus kepada pekerjaan Tuhan gitu. Buat gitu. Jadi yang lain itu adalah kesampingkan lah gitu. Walaupun misalnya kita berat sekali di dunia ini, mungkin rasanya kita mengalami ketidakadilan dalam hidup kita, rasanya kita mau kemana, tapi gimana ya, kita nggak bisa lari dari panggilan Tuhan atas hidup kita gitu ya. Kita tetap tekun. Percayalah saudara, Tuhan menyediakan masa depan bagi orang-orang yang mengutamakan Dia, fokus sama Dia. Tuhan kasih kita itu hadiah katanya kan gitu. Tapi hadiah itu sebetulnya sangat spesial sekali. Nggak bisa, bahkan tak terbayangkan oleh kita. Makanya dikatakan apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, bahkan yang belum pernah timbul dalam hatimu, itulah yang Tuhan sediakan. Ya, jadi sekarang itu seperti Tuhan perlihatkan kepada kita. Rasa-rasanya kan orang itu mungkin telah menikmati segala yang nyaman dalam hidup mereka. Usaha berhasil lah, inilah, itulah gitu. Rasa-rasanya kan nikmat gitu. Tapi di saat yang sama kita akan melihat bagaimana sia-sianya orang yang terus menggantungkan pengharapannya kepada dunia ini. Gitu. Jadi tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, kira-kira kayak gitulah ya. Nah, nggak peduli. Jadi misalnya ketika kita di sini seperti rasanya seperti orang yang kurang kerjaan, kita terus ada di hadiratnya, terus menunggu gitu ya. Jadi dari nanti Tuhan menjelaskan setiap firman-Nya ini, saudara percayalah. Saudara harus menemukan di dalam setiap persekutuan ini, saudara harus menemukan hebatnya Tuhan itu menjelaskan. Hebatnya Tuhan itu selalu menyediakan sesuatu yang membuat pengharapan kita itu terus bertambah gitu. Pengharapan kita, kasih kita gitu. Kerinduan kita, rasa lapar dan haus kita akan Tuhan terus makin bergelora gitu. Iya, saudara harus percaya kayak gitu. Dan memang bukan hanya isapan jempol gitu, bukan hanya apa ya, kayak kita itu kayak bayang-bayangkan aja, kita pasak-pasakan, kita imani-imani. Tidak, memang kenyataan kok ya, memang kenyataan. Jadi kita mesti kondisikan hati kita senantiasa untuk tekun merindukan Tuhan ya. Tuhan tidak pernah biarkan kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita gitu. Jadi kita mesti menjaga kondisi iman kita gitu. Jadi Tuhan itu sedang mempersiapkan. Jadi kalau dikatakan aku sedang membangun rumah untukmu, itu betul gitu. Ya, itu betul semua. Jadi sekarang ketika dikatakan, ketika kamu tinggal dalam aku dalam kamu, firmanku dalam kamu, ketika kita tinggal dalam firman Tuhan gitu. Nah, jadi apa saja yang kamu minta katanya. Tahu nggak apa saja yang kamu minta itu artinya? Jadi segala hal, pertanyaan dalam diri kita, kesedihan kita, rasa gimana gitu ya, itu pasti Tuhan akan menjawabnya gitu. Iya. Bagaimana caranya Dia menghapus air mata kita, menghilangkan kesedihan kita, itu pasti saudara. Iya, ajaib sekali gitu. Ya, jadi kita mesti terus bangun kerinduan kita, kepercayaan kita bahwa memang Tuhan itu adalah Tuhan yang nyata gitu.
Jadi ketika Tuhan ceritakan kepada kita, coba kan ketika dari cerita tentang Adam itu ya, itu kan sebetulnya Tuhan itu apa ya? Dia bercerita gitu, bercerita sebetulnya. Jadi kamu mesti ingat ya gitu. Jadi sekarang ini ketika kita mendengarkan ini, jadi kita mesti membayangkan bagaimana Adam itu kalau di masa sekarang dia hidup itu. Jadi dia itu benar-benar, jadi ketika melihat semua pekerjaan Tuhan sampai kepada akhir ini, jadi Adam itu memang sekarang itu bukan Adam yang lama lagi gitu. Jadi dia akan begini, oh ternyata kayak gitu ya gitu. Jadi kalau saudara baca bukunya Rick Joyner ya mengenai bagaimana Adam yang dijumpai dia gitu ya. Kan Adam itu datang, Henok datang juga menjumpai dia gitu ya. Jadi itu memang benar-benar sudah berubah di sana gitu. Bahkan Martin Luther pun datang, dia mengunjungi gitu, dan Martin Luther pun datang gitu kan. Sebetulnya kan Martin Luther itu mungkin orang membanggakan dia bla bla gitu ya. Tapi ketika Rick Joyner menjumpai dia gitu ya, ketika dia dijumpai juga, itu dia juga terus terang gitu. Dia mengakui juga kesalahan dia di situ gitu ya. Itu pun bagi saya kan itu ajaib sekali gitu ya. Jadi kalau saudara baca bukunya baik-baik gitu ya, saudara akan lihat nggak mungkin dikarang dia itu. Ray Joyner nggak mungkin mengarang dia. Itu pasti memang kenyataannya seperti itu. Tuhan tunjukkan seperti itu. Nah, jadi sekarang ketika Tuhan menjelaskan tentang ini, kita pun bisa membayangkan seperti apa pikiran Adam kira-kira saat ini gitu. Kalau kita percaya, Tuhan terus melakukan pekerjaannya. Jadi simpan dalam pikiran saudara gitu, bahwa Tuhan terus melanjutkan pekerjaannya. Dan kita mesti membayangkan Tuhan itu pencipta loh. Kan kalau kita lihat seorang seorang ahli atau penemu ya di dunia ini gitu. Jadi mereka itu kan sangat punya disiplin ilmu gitu. Yang dibangun dia gitu dari para penemu-penemu sebelumnya gitu. Mereka orang-orang belajar, mereka terus meneliti gitu. Apalagi Tuhan kita seorang pencipta gitu. Waduh, hebat sekali saudara. Iya. Jadi kalau kita pernah mengenal seorang yang sangat pintar sekali, wah nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan gitu. Itu semua berasal dari Tuhan gitu. Kalau kita melihat seorang yang pintar gitu. Jadi makanya saudara, kenapa saya sering sekali menceritakan tentang smart gitu. Bukan karena merasa diri saya pintar, bukan. Tapi sudah sewajarnya, hal yang normal manusia itu pintar gitu. Kenapa kita punya pikiran seperti itu? Supaya kita tidak pernah meninggikan orang yang pintar gitu. Itu biasa gitu. Jadi di dalam segala, jadi dibagi-bagi Tuhan kepintaran itu gitu, dibagi-bagi gitu, tergantung keahlian masing-masing, karunia masing-masing gitu. Makanya di dalam setiap keadaan kita, ketika kita menerimanya, wah itu luar biasa sekali saudara. Itulah hikmat Tuhan. Nah, jadi ketika sekarang Tuhan mencerita, jadi ketika dia menceritakan tentang, ini masih dua tokoh ini gitu ya. Nah, jadi dari satu kalimat saja ketika Tuhan katakan tidak bercacat, tidak bercela gitu. Gimana caranya ya? Kalau sekarang kan sulit sekali saudara. Sulit sekali menemukan orang tidak bercacat, tidak bercela itu. Sulit sekali gitu. Jarang lah, gimana mungkin? Kayaknya nggak mungkin lah gitu. Jadi itulah yang membuat ketika muncul seorang perempuan biasa, ketika dia katakan dialah Tuhan yang datang kedua kali, orang sulit menerimanya gitu. Gak mungkin katanya. Padahal Alkitab jelas mengatakan tentang Nuh, tidak bercacat, tidak bercela. Wih, hebat loh. Gimana caranya tidak bercacat, tidak bercela? Masakan gak punya sedikit pun pikiran yang negatif gitu? Gak mungkin kan? Tapi kan lucunya kita lihat bagaimana ketika dia mabuk itu, cobalah. Kok bisa? Seolah-olah kan membuat dari cerita itu kayaknya Tuhan bohong dong dengan firman yang sebelumnya gitu. Ya kan?
Jadi ada sesuatu yang mungkin kita mesti agak ubah sedikit gitu. Kita mesti berani mendengarkan pengajaran yang baru gitu. Jadi kalau saya misalnya membuka mulut saya seolah-olah tak pernah orang mengajar kayak gitu, nggak usah takut. Jangan takut gitu. Karena yang kita pandang, yang saudara pandang bukan saya. Yang saudara pandang itu mesti Tuhan gitu. Mesti kayak gitu caranya. Jadi makanya ketika saya terus buka mulut saya gitu ya. Ketika saya terus buka mulut saya, sudah. Mata saudara tertuju kepada Tuhan, bukan kepada saya gitu. Iya. Kalau mata saudara tertuju kepada Tuhan, maka saudara akan benar-benar kagum akan Tuhan itu. Kok bisa ya? Bapak itu ngomong kayak gitu. Iya. Tapi setelah itu, sudah. Biarin aja gitu. Manusia tidak boleh disembah gitu. Gitu. Jangan menyembah manusia. Makanya saudara ketika Yesus juga menampakkan diri itu, lihat dia kan gak disembah. Tuhan Yesus loh. Yesus. Makanya kan dia bilang, aku juga sama seperti kamu yang punya kesaksian Kristus. Gitu. Jadi ketika kita menyembah Yesus, yang kita sembah itu Tuhan. Nah gitu. Ya seperti itu. Memang benarnya kayak gitu. Tapi kalau saudara lihat bagaimana Yesus itu tinggi sekali loh. Diangkat sama Tuhan. Ya kan? Bayangkan ketika matanya merah. Apa gitu. Coba lihat itu. Itu kan Tuhan Yesus. Iya, yang dilihat oleh Yohanes itu kan Tuhan Yesus sebetulnya. Kan anak manusia yang dilihat dia. Tapi itu rupanya itu kan seperti yang dilihat oleh Yesaya. Cobalah lihat apa yang dilihat oleh Yesaya dan Yeskiel. Itu diperagakan oleh Yesus loh saudara. Anak manusia. Kenapa dikatakan anak manusia? Karena begini. Karena pada waktu itu rupanya itu bukan kayak Yesus yang dulu itu gitu loh. Suaranya saja yang mirip. Suaranya saja yang suara Yesus. Tapi rupanya tidak lagi. Makanya disebut anak manusia. Kenapa saudara? Supaya orang tidak memberhalakan Yesus gitu. Kalau sekarang kan orang memberhalakan dengan lukisan-lukisan kayak gitu. Iya kan? Bahkan ada yang membuat patungnya, lalu mereka menyembah di patungnya itu. Tuhan tidak menghendaki demikian. Nggak bisa dibuat rupa. Allah itu nggak bisa dibuat rupa. Orang India membuat patung lembu, segala macam itu kan. Patung-patung binatang kayak gitu. Iya. Jadi ketika Tuhan datang sekarang itu, jadi harus seperti itu pandangan kita ya. Jadi ketika dikatakan dia datang dalam perempuan itu, yang kita perhatikan itu, sebetulnya hati kita mesti terpaut kepada Tuhan gitu. Makanya sekarang kita benar-benar akan diajarkan. Kita akan tahu ini Tuhan, harus kayak gitu. Semua kita, jadi siapapun. Jadi orang yang memperagakannya, misalnya kayak saya lah ketika berbicara gitu kan. Kan dari saya berbicara sering sekali, kenapa Bapak ini kayak berbicara terus seperti itu gitu. Seolah-olah kan saya meninggikan diri saya. Padahal saudara tidak tahu betapa bagaimana cara saya menangani, bagaimana saya memperlakukan Tuhan yang ada dalam diri saya gitu. Saudara kan tidak tahu gitu. Betapa setiap hari rasanya kalau misalnya saya salah lah misalnya. Apa saya nggak mati kayak gitu. Kekudusan Tuhan loh. Tapi masalahnya nggak ada yang berani bicara. Itu masalahnya.
Mana ada yang berani menyanggah misalnya perkataan Paulus? Mana ada yang berani nyanggah? Ada yang berani? Coba saudara dengarkan para sarjana-sarjana Alkitab. Mana ada? Ada yang berani? Mana berani mereka? Apalagi kalau dikatakan Tuhan berinkarnasi melalui mereka, berbicara melalui mereka. Siapa yang berani? Mana yang layak? Sementara Tuhan itu harus berbicara melalui manusia karena kedatangannya, sekali lagi kedatangan yang kedua itu menjadi manusia. Di situ permasalahannya. Makanya kalau saudara dengarkan terus perkataan-perkataan Tuhan ini gitu ya, saudara kan kaget sekali. Dari mana semua perkataan ini? Iya, bacalah nanti. Dengarkanlah audionya gitu. Misalnya ada yang firman Tuhan harian, coba dengarkan. Kalau saudara benar-benar merindukan Tuhan yang tak terbatas, dengarkanlah firman-Nya. Tapi gini ya, jangan takut gitu loh. Tuhan tidak memberikanmu roh ketakutan. Iya. Karena Roh Kudus sudah datang. Dan Roh Kudus itu tinggal dalam dirimu. Engkau mesti percaya Roh Kudus ada dalam dirimu gitu. Roh Kudus itu gak memberikan ketakutan. Roh Kudus itu gak memberikan roh kebimbangan. Roh Kudus itu gak mengintimidasi engkau, gak menakut-nakuti engkau, gak membuat engkau ragu. Roh Kudus itu penolongmu. Dia tolong engkau. Apa yang tidak engkau mengerti tentang firman Tuhan, dia akan jelaskan sendiri. Dari mana? Dari pengalamanmu. Jadi jangan lagi membayangkan Roh Kudus itu sebagai kita membuat kita berbaca roh. Kita masih lampaui itu gitu. Buat mereka kayak ngeroh kayak gitu. Enggak bisa kayak gitu lagi. Normal saja. Tapi bukan berarti dengan kita normal, dengan kita biasa, tanpa melihat supranatural, bukan berarti kita kalah dengan mereka gitu. Orang-orang yang ngeroh itu. Orang-orang mungkin yang melihat alam roh. Enggak. Kita justru lebih jelas melihatnya. Karena kita sadar. Kita gak dikuasai. Kita benar-benar natural, biasa gitu. Jadi, emosi kita juga stabil jadinya. Tidak terganggu oleh roh-roh di luar. Iya. Makanya kan kita sekarang kan lebih berani. Misalnya ketika saya katakan, Pak E tidak mati. Bapak saya tidak mati. Enggak terpengaruh lagi kita. Enggak. Nanti benar-benar lihat bagaimana Tuhan menjelaskannya. Iya. Karena itu memang enggak terjelaskan secara teori. Tapi nanti lihat. Kalau engkau terus bertumbuh, kalau engkau terus belajar mengenal Tuhan dan belajar mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan menjelaskan dengan cara tak terduga. Iya, seperti inilah yang saudara kembangkan setiap hari. Ya, coba ketika saya mengatakan ini, adakah saya memonopoli saudara? Ada enggak? Adakah kayak saya mengajari saudara? Tidak. Tuhan yang mengajari kita, itu baru benar. Iya. Iya. Karena kalau manusia yang mengajari, manusia itu mencari pujian soalnya. Kalau Tuhan tidak. Iya, bahkan dia gak pernah paksa kita supaya kita cepat pintar gitu, enggak. Dia terus ngomong aja dia. Sampai kesadaran manusia itu muncul. Iya. Jadi Tuhan gimana? Gak bisa kita kayak gini. Oh Tuhan gimana? Kok bodoh kali aku? Gak bisa kayak gitu. Kok aku gak ngerti-ngerti? Gak bisa. Kenapa mau itu? Kenapa sih? Malah jawab. Kenapa?
Oke, baik, kita lanjutin. Jadi lihat ya, saudara mesti terus gitu menanti-nantikan Tuhan. Lihat, saya tidak pernah memonopoli saudara, ya. Tapi lihat bagaimana Tuhan yang ada dalam hatimu itu, iya, Tuhan yang kau ikuti, dia sabar sekali. Jadi ingat ya, saya tidak pernah memaksakan, ya. Tapi lihat bagaimana hebatnya Tuhan itu. Iya. Hebatnya dia ngajari kita. Hebatnya dia membawa kita selangkah demi selangkah. Iya. Dia konsisten dengan caranya dia. Oke, sekarang coba kita lanjut dulu ya. Sekarang kita baca. Siapa dulu bacanya? Siapa ya? Marvel nggak ada. Join. Atau Cika dulu. Cika kayaknya udah berkali-kali ya. Baca Cika sampai ini, siapa tahu nanti Cika ngantuk pula dia kan. Sampai sini ya, sampai yang tanda tanya ini ya. Tunggu. Oke. Baca dulu ini ya. Oke, ayo silakan. Harus buka HP lagi? Ya, Kak Cika. Sudah? Masih lama? Oke, sudah. Silakan. Apakah engkau semua sekarang memiliki pemahaman umum tentang siapa Nuh setelah membaca kedua perikop ini? Orang macam apakah Nuh itu? Teks asli mengatakan, Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di dalam generasinya. Menurut pemahaman orang modern, orang macam apakah yang dianggap orang yang benar pada zaman itu? Lanjut ya. Terus orang yang benar? Orang yang benar seharusnya orang yang sempurna. Terus? Tahukah engkau semua apakah orang yang sempurna ini sempurna di mata manusia atau sempurna di mata Tuhan? Terus? Tidak diragukan lagi, orang yang sempurna ini adalah orang yang sempurna di mata Tuhan, tetapi tidak sempurna di mata manusia. Lanjut lagi. Ini pasti. Hal ini karena manusia buta dan tidak dapat melihat, dan hanya Tuhan yang memandang ke seluruh bumi dan ke setiap manusia, dan hanya Tuhan yang tahu bahwa Nuh adalah orang yang sempurna. Oke, berarti sampai situ ya. Sampai situ ya. Lihat ya. Jadi kata sempurna di situ. Jadi perhatikan, itu sempurna di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Karena manusia itu, jadi dia punya wawasan yang sempit dia. Jadi sebetulnya karena wawasan kita sempit lah, makanya kita itu bisa menghakimi orang. Gitu. Makanya kita bisa menilai orang. Sementara yang Tuhan lihat itu bukan hanya yang sekarang, bukan hanya yang dulu, tapi dia bisa melihat jauh kedalaman hatinya, gitu. Jadi ketika dia mengatakan Nuh itu sempurna, tapi di mata manusia dia nggak sempurna. Apalagi dengan sekarang ini. Jadi inilah sebetulnya yang membuat terjadi kekacauan gitu. Jadi ketika dikatakan ini zamannya Nuh gitu, seperti zamannya Nuh, kita mulai mesti percaya kalau seorang seperti Nuh yang tidak bercacat, tidak bercela akan ada lagi, kira-kira kayak gitu. Entah siapa dia, simpan dulu dalam hatimu.
Kita sebagai manusia nggak bisa menganggap diri kitalah dia gitu. Nggak. Maka ini kalau ada orang yang mengaku, itu pasti menyesatkan gitu. Dia wanti-wanti dulu. Ya kasih dulu kita aturan itu. Tapi lama-kelamaan kan kita berpikir. Misalnya saya berpikir, iya ya, kenapa kepala saya mesti besar ketika saya membayangkan diri saya adalah anak laki-laki itu gitu. Iya, emang kenapa? Ketika Tuhan bilang sama saya, emang kenapa? Iya juga ya. Sementara Tuhan itu kan, dia itu, pikiran Kristus itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus aja gak menganggap dia baik kok, padahal sudah dialah Mesias itu. Nah itu kan muncul kan. Berarti kalau saya tidak berani menyaksikan Tuhan, berarti saya sombong. Berarti saya menolak Tuhan malahan. Kan cobalah bayangkan bagaimana ketika Tuhan memilih Musa. Cobalah. Sudahlah suruh yang lain. Oh seolah-olah saudara Musa itu ngajarin Tuhan. Enggak, kamu salah milih aku gitu loh. Aku nggak bisa, aku nggak layak. Bah. Gimana caranya aku yakinkan kamu ya? Kamu nggak tahu ya aku pencipta. Kira-kira kayak gitu. Kamu nggak tahu ya aku bisa mengubahkan hati orang gitu. Iya kan? Jadi saudara, ada pikiran Tuhan, ada pikiran manusia. Kenapa dia menghardik Petrus? Karena Petrus itu hanya mikirin pikiran manusia. Dia nggak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, siapa yang mengetahui pikiran Allah? Anda bisa. Pikiran Tuhan nggak terduga, dia spontan. Nah, kira-kira seperti itulah caranya Tuhan mau mengajari kita hari-hari ini. Iya. Kalau dipikir-pikir saudara, waduh kita ini terlalu tinggi sekali loh saudara. Orang bisa katakan kita terlalu mengawang-awang saudara. Tapi, saudara akan lihat sendiri betapa memang Tuhan yang ngajarin kita. Iya. Nggak bohong itu. Justru orang itu yang gak percaya kalau Tuhan sudah datang. Itu orang yang gimana ya, sangat pemberontak gitu. Iya. Entah siapapun dia. Ada kesaksian itu sudah dikatakan. Istri saya yang cerita tentang anak gadis yang mengikuti gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Bapaknya pendeta, mungkin pendeta besar kali. Sampai diancam anaknya itu, supaya akan bunuh diri aja lah. Wah, dia disiksa habis-habisan. Padahal bapaknya itu pendeta, lo bayangin. Iya. Jadi itu ngeri sekali, saudara. Apa dia lupa kalau dia pendeta? Mungkinkah kalau kita lihat dari pengajaran ini, mungkinkah adakah orang itu diajarin untuk berbuat jahat di sini? Mana ada saudara? Iya. Di sini diajarkan bagaimana mereka itu mengorbankan diri. Mana ada saudara diajarin? Mereka justru diajarin bagaimana mengasihi Tuhan. Tapi coba bayangin. Orang yang benar-benar ingin belajar mengenal Tuhan harus dihajar oleh seorang pendeta. Bayangin lah. Iya. Dia lupa kalau itu anaknya. Cobalah saudara.
Sampai kamu punya hati nurani kan. Tapi sudah pasti saudara, orang yang mengikuti Tuhan kayak gini saudara, dia lebih baik memilih Tuhan, lebih baik dia dihajar. Iya. Kalau bukan karena Tuhan, mana mau seseorang mengalami penganiayaan kayak gitu. Iya. Iya juga, kalau bukan karena Tuhan, apa yang membuat kita bisa bertahan? Coba. Iya kan? Bukankah karena engkau belajar ingin mengasihi Tuhan, maka engkau ada di sini? Iya kan? Makanya engkau tetap kuat gitu. Engkau sabar rasanya. Aduh, kayak gini terus. Tapi engkau gak bisa menolak panggilan Tuhan dalam hatimu. Iya kan? Bukankah benar begitu? Iya kan? Mau kita coba lari, emang bisa apa? Disitulah saudara benar-benar apa yang dikatakan Tuhan benar-benar menampakkan diri. Saudara sendiri akan menjawabnya. Apakah perkataan saya itu benar atau salah? Iya. Saya yakin engkau sendiri akan menyaksikannya. Benar. Tuhan menampakkan diri. Dan makin lama Tuhan itu makin nyata. Iya. Gak bisa engkau pungkiri itu. Gak bisa. Disitulah rasanya hatimu diambil sama Tuhan gitu. Lihat. Ini pasti hal ini karena manusia buta dan tidak dapat melihat, dan hanya Tuhan yang memandang ke seluruh bumi dan ke setiap manusia. Dan hanya Tuhan yang tahu bahwa Nuh adalah orang yang sempurna. Oke, sekarang lanjut. Udah dimatiin handphonenya. Mau bilang Bang Yabes tadi. Mana Bang Yabes? Oke, lanjut Bang Yabes. Dari sini ya, oleh karena. Nanti dilanjutin ya. Dari sini ya. Dari mana tuh? Yang oleh karena itu. Gak kelihatan Oleh karena itu, rencana Tuhan untuk menghancurkan dunia dengan air bah dimulai dari saat Ia memanggil Nuh. Ya, nah, oleh karena itu rencana Tuhan untuk menghancurkan dunia dengan air bah dimulai dari saat Ia memanggil. Jadi kita mesti lihat ya. Lihat dari sini sampai kau baca aja semua ya. Oke, coba. Pada zaman itu, Tuhan bermaksud memanggil Nuh untuk melakukan hal yang sangat penting. Mengapa tugas ini harus dilakukan? Karena Tuhan punya rencana di hatinya pada saat itu. Tunggu, berhenti dulu. Rencananya adalah... Tunggu sebentar nak. Perhatikan ya. Saya mesti tegasin dulu. Jadi mesti begini ya. Sekarang jangan samakan dulu diri kita ini. Jangan dulu punya pikiran yang lain tentang bagaimana Nuh pada saat itu. Jangan samakan, oh dia hamba Tuhan gitu. Enggak kayak gitu ceritanya. Jadi pada waktu itu, jadi nggak boleh disamakan panggilan Nuh pada saat itu dengan panggilan hamba Tuhan sekarang.
Enggak. Kalau sekarang itu sebetulnya banyak orang memanggil dirinya. Jadi ini benar, jadi ketika Tuhan mau mengajarkan kita ini, lihat, dia mau mengajarkan kita itu sesuatu yang benar-benar baru. Tidak seperti yang diajarkan, yang pernah kita dengarkan. Jadi lihat situ, pada zaman itu Tuhan bermaksud memanggil Nuh untuk melakukan hal yang sangat penting. Mengapa tugas ini harus dilakukan? Karena Tuhan punya rencana di hatinya pada saat itu. Ada rencana di sini. Itu tentu nggak dikasih tahu. Dan pada waktu itu jangan membayangkan Nuh itu seperti Musa misalnya. Kan Musa kan di zaman berikutnya baru dia ada. Jadi belum ada masa-masa syafaat, belum ada. Abraham juga kan belum ada. Beda. Jadi jangan bayangkan, Nuh kenapa dia nggak bersyafaat? Nggak bisa, kalau sekarang kan orang pikirannya kayak gitu. Kan di situ kan kita lihat tidak ada sedikit pun usaha di dalam hati Nuh itu untuk menggagalkan. Jadi sejak itu pokoknya yang dia ketahui, dengerin ya, Nuh, aku mau menghancurkan dunia. Nggak ada perbantahan di situ. Nggak ada. Tidak seperti Musa. Kudu gimana nih, kok boleh kayak tidak seperti Abraham. Jadi ketika dia dengar itu, jadi ketika dikatakan dia seorang yang tidak bercacat, tidak bercela, itu artinya jadi benar-benar dia sudah dipersiapkan untuk satu rencana ini. Jadi dia dilindungi dia. Kalau boleh kita katakan, perhatikanlah bagaimana Yesus. Dari situ kita belajar. Kan ada beberapa tokoh itu yang dikatakan dia berkenan. Salah satunya itu adalah Nuh. Satunya itu Daud. Satunya itu Tuhan Yesus. Dikasih predikat itu gitu. Jadi jadi mesti kita bayangkanlah betapa bagaimana Yesus itu. Coba perhatikan pikirannya Yesus. Dia kan umur 12 tahun aja dia sudah sadar. Bapak nggak tahu ini rubah bapakku katanya. Ada lain kan dia di situ. Udah lain dia. Dia kekeh pegangnya. Dia nggak berbantah mengenai kalau dia itu harus disalibkan. Dia nggak berbantah sedikit pun. Jadi disitulah kita lihat pekerjaan Tuhan itu. Makanya ketika Tuhan mau mengajarkan ini, Tuhan mesti hilangkan dulu konsep kita dari semua pengajaran yang lain. Ya. Ini ketika saya jelaskan sama saudara ya, ketika saya mau jelaskan ini, bukan karena saya sudah baca dulu semua, enggak. Benar seperti ketika kita baca ini, persis seperti itu, persis saya buka mulut saya spontan aja. Apa yang ada di pikiran saya ucapkan aja. Iya. Dan dari sinilah saya belajar gini. Tuhan itu ternyata kendalikan pikiran manusia juga ya. Pikiran saya juga ya. Dari situ lama-kelamaan. Jangan-jangan. Di situ sudah. Memang Tuhan itu misteri ya. Saya nggak bisa kekang Tuhan itu ya. Iya juga loh saudara. Ternyata diam-diam Tuhan itu tahu pikiran saya, tahu bagaimana cara membelokkan. Iya. Karena di dalam sini sudah ada gini. Di dalam sini sudah ada kegentaran gitu. Kalau saya coba mencari pujian bagi diri saya sendiri, dihajarnya. Kamu berani? Tetapi rasanya begitu saya kayak takut gitu, kayak nggak bisa bebas gitu, dikendorain lagi sama dia. Supaya saya benar-benar bebas. Tapi diam-diam saudara, tanpa saya sadari, dia ajarin gitu di dalam. Sulit sekali saudara menjelaskan tentang ini, bagaimana Roh Kudus di dalam kita berperan dia. Iya. Maka jadi ketika dia menjelaskan tentang Nuh ini saudara ya. Jadi benar-benar kita mesti membayangkan Tuhan gitu.
Kalau Tuhan memang dia sudah merancangkan, engkau adalah anakku, katanya kepada Tuhan Yesus berikutnya gitu. Kita mesti membayangkan dia di dalam pikirannya itu, ketika dia memilih Nuh ini, kita mesti punya pikiran ketika bagaimana Tuhan memilih Yesus itu. Bagaimana dia mempersiapkan Yesus itu. Mesti punya pikiran. Makanya berani dia mengatakan tidak bercacat, tidak bercela. Oh, kepada Musa nggak dikasih tahu kayak gitu. Nggak dibilang tentang Musa itu tidak bercacat, tidak bercela. Enggak. Walaupun kita lihat, seandainya itu Musa, kan dia kan, cobalah lihat bagaimana pertentangan Musa dengan Tuhan. Saudara pikir ketika misalnya dia membela bangsa Israel itu, ketika Tuhan bilang sama dia, biarkan aku akan buat keturunan melalui engkau. Saudara pikir, itu hebat kali Musa kayak gitu. Enggak, langkai dulu mayatku, katanya. Ya kan kayak gitu kan kira-kiranya kan. Nuh ada nggak kayak gitu? Kalau menurut kita Musa lebih hebat kan dari Nuh kan? Tapi lihat berikutnya. Ya kan? Kalau kira-kira kalau kita lihat saudara, bagaimana sampai kepada berikutnya tetap tegar tengkuk kan? Kira-kira kalau Musa taat pada waktu itu, mau jadi apa sejarahnya? Bisa berubah kan sejarah itu kan? Betul nggak? Makanya dikatakan di sini dia tidak bercacat, tidak bercela. Nah, dari situlah saudara Tuhan mengajar kita sesuatu. Jadi sekarang ketika kita melihat tentang masa depan kerajaan yang Tuhan siapkan, kita mesti berani terus mengikuti perkataan-perkataan Tuhan. Makanya di sini kita diajar, dengerin firman Tuhan. Iya, kesampingkan semua keinginanmu. Jangan lawan Tuhan. Iya, walaupun rasanya engkau seperti tidak melihat Tuhan, seperti yang gak ada perubahan dalam dirimu, tapi percayalah, memang Tuhan sudah datang. Mungkin engkau akan dihibur dia. Oke, tapi jangan pernah mengandalkan itu. Tuhan tidak tergantung dengan damai sejahteramu. Kehadiran Tuhan tidak tergantung dengan bagaimana ketika engkau diberkati, engkau ditolong. Tidak. Sekalipun rasanya tidak pertolongan tidak ada, engkau mesti percaya Tuhan ada di sini. Tidak pernah meninggalkan engkau. Dia mengasihimu. Dia menolong engkau. Mesti punya pikiran kayak gitu. Disitulah ujian bagi kita. Makanya ketika dikatakan dia di sini tidak bercacat, tidak bercela, itulah firman Tuhan. Baru nanti Tuhan akan jelaskan kepadamu apa artinya itu. Sangat terukur sekali saudara. Jadi disitulah kita mulai melihat perbedaan antara Tuhan dengan kita. Antara pikiran Tuhan dengan kita. Di situ baru kita tahu, oh, ternyata selama ini aku bodoh ya. Manusia itu bodoh ternyata selama ini ya. Ya ternyata kami semua ini yang bergelar-gelar tinggi bodoh kali kami ya. Disitulah baru kita tidak meninggikan lagi para rasul-rasul. Tidak lagi mengatakan mereka sebagai orang-orang kudus. Ya. Tidak mengatakan mereka sebagai orang-orang baik. Yesus saja bilang hanya satu yang baik. Iya, itu pikiran dia. Dia nggak berbantah. Ini saudara, jadi ketika dia tahu, dia dengar berita itu, dia dengar firman itu,
respon dia itu adalah hasil daripada firman Tuhan yang diucapkan tentang dia. Cobalah bayangin ya. Kira-kira siapa yang nulis ini semua berikutnya? Kok berani? Kan yang nulis ini kan manusia, saudara. Kan Musa kan yang nulis ini kan. Kitab Kejadian ini kan. Bagaimana Musa itu bisa menulis tidak bercacat, tidak bercela? Sementara itu jadinya nanti firman Tuhan. Ya kan? Oh puji Tuhan saudara, firman Tuhan itu menerangkan sekarang kayak gini. Puji Tuhan. Tapi dulu apa kali diterangkan? Ada yang menerangkan kepada kita kayak gini? Mana ada? Nggak ada yang menerangkan kayak gini. Musa nggak menerangkan kayak gini. Nggak tahu kita. Masih tidak tahu. Musa itu tidak tahu tentang pikiran manusia itu kayak apa nantinya memahami perkataan ini. Dia kan sempurna di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Makanya saudara, ketika saya mengatakan Tuhan sudah datang, sudah sulit loh saya mengatakan itu saudara. Tapi dulu tahu nggak awal-awalnya? Saya cuma begini. Iya, jangan-jangan Tuhan sudah datang. Itu loh dulu. Beneran saudara, saya nggak diyakinkan oleh siapapun. Bukan karena mereka datang, oh Tuhan sudah datang lalu saya melihat mujizat. Enggak. Atau saya melihat di kamar saya, enggak ada itu, enggak ada. Saya cuma pikir, iya juga ya. Jangan-jangan memang Tuhan sudah datang. Itu loh pikiran saya dulu. Tapi secara lambat laun saudara, saya melihat bagaimana Tuhan itu menerangkan tentang kedatangan Tuhan. Bukan melalui orang lain. Saya nggak pernah berjumpa dengan Tuhan yang maha kuasa ini. Saya nggak pernah tahu siapa dia. Wajahnya kayak apa saya nggak tahu. Iya. Sampai hari ini saya nggak pernah tahu kayak apa wajahnya. Sampai hari ini saya nggak tahu. Iya. Yang saya dengarin malah Om Twin bilang pendetanya sendiri menceritakan tentang ini. Iya. Saya nggak ada. Saya nggak tahu. Tapi lihat saudara bagaimana Tuhan sendiri menjelaskan. Saya benar-benar kalau melihat pekerjaan Tuhan ini, iya ya. Saya mesti berani ya, percaya. Kalau saya seperti Musa berarti saya pemberontak ya Tuhan. Iya loh. Saudara, orang Israel sangat membanggakan Musa loh saudara. Iya. Tapi mereka sangat meninggikan Musa. Justru mereka membunuh Tuhan Yesus. Cobalah. Mereka sangat membanggakan Abraham. Mereka terus ziarah ke kuburan Abraham, bayangin saudara. Ya kan? Tapi mereka membunuh Mesias. Cara lihat. Lihat bagaimana rasanya kita terlalu meninggikan orang Israel itu saudara. Apa itu yang Tuhan harapkan? Enggak lah. Tuhan Yesus hardik mereka semua kok. Itu karena bangsa pilihan, karena mereka nama mereka ada di sana. Lalu kita meninggikan mereka. Enggak bisa kayak gitu. Justru Tuhan datang di mana? Di tempat negara komunis. Mana coba mau bilang? Iya.
rencananya adalah menghancurkan dunia dengan air bah. Mengapa ia hendak menghancurkan dunia? Seperti yang dikatakan di sini, bumi sudah rusak di hadapan Tuhan dan penuh dengan kekerasan. Coba lihat di situ. Apakah dia membenci manusia? Bukan. Yang dibenci adalah kerusakan itu. Karena kan dikatakan yang ada dalam hati manusia itu hanya kejahatan aja gitu. Saya lanjutin aja ya, karena kita udah mau selesai. Apa yang engkau tangkap dari frasa bumi penuh dengan kekerasan? Ini adalah sebuah fenomena di bumi, di mana dunia dan orang-orang di dalamnya sudah rusak hingga ke tingkat yang ekstrim. Lihat ini dari sudut pandangnya Tuhan. Mungkinkah Tuhan salah? Ya kan? Tapi sudah dikatakan di awal. Jadi misteri sudah. Jadi ketika Tuhan menjelaskan tentang seorang yang bernama Nuh ini, saudara, coba bayangkanlah gimana lah Tuhan mempertahankan satu orang ini. Coba lihat. Bagaimanalah dia mempersiapkan tentang satu orang ini. Di sinilah saudara rahasia Tuhan itu. Yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Rasanya saudara. Manalah mungkin akan ada kita temukan orang di akhir zaman yang bisa memanifestasikan atau menginkarnasikan Tuhan itu, siapa yang bisa? Tapi kalau firman Tuhan katakan, kalau kita yang ada di sini mengatakan Tuhan sudah datang, maka lihatlah bagaimana Tuhan menggenapi perkataan itu. Karena itu adalah firman Tuhan. Iya. Lihat bagaimana caranya Tuhan. Ketika dikatakan dia mengetok. Cobalah. Sampai Tuhan bisa membuat kita benar-benar merasakan Tuhan mengetok. Cobalah bagaimana dia mempersiapkan orang ini. Cobalah saudara pikir. Ya kan? Supaya orang ini sadar. Tapi sekaligus orang ini harus tahu diri. Dihajarnya orang ini. Sampai orang ini sadar dia. Hei, kau masih sadar ya? Ini mengenai Tuhan, bukan mengenai manusia. Sama saudara. Seperti itulah dia menjelaskan ini kepada kita. Ini bukan mengenai Nuh. Kita gak boleh mengatakan, Nuh itu hebat, dia tidak bercela, aku mau menjadi seperti Nuh. Mau jadi seperti Nuh. Cobalah dia mabuk dia. Mabuklah kamu nanti. Kan itu ceritanya. Apa maksud Tuhan? Kan itu kan apa adanya itu, saudara. Lalu manusia yang pintar itu, dia tidak menjaga mulutnya, tidak menjaga lisannya, sehingga dia mengutuk anaknya Ham. Kan gitu kan ceritanya kan? Kan ketika mereka itu ada di bahtera itu kan baik-baik aja kan semua kan? Baik-baik aja kan? Tapi sesudah terjadi peristiwa kebun anggur itu, cobalah lihat berikutnya apa yang terjadi. Spontan semua itu, apa maksudnya?
Ya kan? Ya. Dia tidak bercacat, tidak bercela tadinya. Itu firman Tuhan. Tapi apakah Tuhan persalahkan Nuh berikutnya? Nggak ada ceritanya kayak gitu. Jadi sekarang itu kayak Tuhan menjelaskan sama kita. Jadi ketika sekarang ini dia mau menceritakan tentang bagaimana kita sedang memasuki kerajaan Allah. Kenapa Tuhan ajar kita duduk di kaki Tuhan? Apakah jadi ketika kita dipilih Tuhan, jadi kita itu merasa lebih daripada yang lihatlah kita bagaimana Tuhan ajar kita. Lihatlah. Ya kan? Tapi apakah Tuhan gak mengendalikan semuanya? Iya, Tuhan mengendalikan semuanya. Ajaib sekali. Iya. Bagi manusia, dalam bahasa zaman sekarang penuh dengan kekerasan, artinya segala sesuatu dalam keadaan kacau balau. Bagi manusia itu berarti bahwa keteraturan sudah hilang di semua lapisan masyarakat dan bahwa segala sesuatunya telah menjadi kacau dan sulit untuk dikelola. Saudara, kalau saudara perhatikan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Nanti kapan-kapan saya cerita sama saudara apa yang sedang Tuhan kerjakan di negara ASEAN, di ini. Iya. Benar-benar saudara, apa yang sedang kita renungkan, apa yang sedang kita pelajari, nampaknya saudara tidak terjadi apa-apa. Tapi secara diam-diam Tuhan sedang menghukum dunia ini. Iya. Jadi ketika dikatakan seperti zaman Nuh, perhatikan baik-baik. Tapi apa yang diminta dari kita? Apa yang Tuhan minta dari kita semua yang ada di sini, saudara? Tuhan minta dari kita, ayo belajar kamu duduk di kaki Tuhan. Aku sendiri akan jelaskan sama kamu. Aku yang kamu rindukan siang dan malam. Di mana engkau diam-diam terus membangun hubunganmu dengan aku. Aku segera akan menampakkan diriku. Iya. Tuhan yang kamu rindukan. Tuhan yang kamu inginkan. Tuhan yang kamu cari itu datang dengan mendadak. Iya. Sekarang saudara, ketika Tuhan lagi mengajari kita setiap pagi, setiap hari ini. Oh saudara, di sekeliling kita saudara, Tuhan hancurkan semua. Perhatikan baik-baik. Iya. Maka tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Pandanglah Tuhan. Dialah kekasih hatimu saudara. Iya. Di saat engkau rasanya sendirian, ada satu pribadi yang terus menunggu engkau. Ya. Menunggu kasihmu. Dialah kekasih sejati kita, saudara. Itulah Tuhan. Nanti Tuhan akan jelaskan sendiri setiap perkataan ini menurut pengalaman saudara masing-masing. Bukan lagi karena saya katakan, tapi engkau sendiri akan mengalaminya. Puji Tuhan, kita berdoa. Kasih Tuhan yang bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah engkau Tuhan, terus ngajari kami dari hari ke hari. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, saat ini kami beristirahat. Kami beristirahat dalam hadirat-Mu supaya kami besok bangun dengan tubuh yang segar.
Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.